Pernahkah Anda membayangkan bagaimana komputer tercipta? Dari alat hitung sederhana hingga mesin canggih yang mengubah dunia. Mari kita telusuri jejak sang mesin ajaib, sejarah komputer. Komputer adalah sebuah alat elektronik yang dapat menerima data, memproses data, dan menghasilkan informasi. Secara lebih detail, komputer memiliki beberapa fungsi utama. Yang pertama, menerima data. Data dapat berupa teks, angka, gambar, video, atau suara. Data ini dimasukkan ke dalam komputer melalui perangkat input seperti keyboard, mouse, scanner, atau webcam. Lalu yang kedua, memproses data. Data yang telah dimasukkan kemudian diolah oleh CPU dan memori komputer. CPU bertindak sebagai otak komputer yang menjalankan instruksi dan melakukan perhitungan. Memori menyimpan dan instruksi yang sedang diproses. 3. Menghasilkan informasi. Hasil pengolahan data kemudian ditampilkan melalui perangkat output seperti monitor, printer, atau speaker. Asal-usul komputer. Istilah komputer berasal dari bahasa Latin computere yang berarti menghitung. Pada awalnya manusia menggunakan alat bantu sederhana untuk menghitung seperti abacus, sebuah alat hitung kuno yang terbuat dari kayu atau bambu yang dengan manik-manik yang digeser untuk menghitung. 2. Sempoa, alat hitung tradisional Tiongkok yang menggunakan butir-butiran pada tali untuk menghitung. Komputer generasi pertama 1945 sampai 1959 merupakan periode awal dalam sejarah komputer. Komputer pada masa ini memiliki ciri khas sebagai berikut. Untuk teknologi, komputer generasi pertama menggunakan tabung vakum sebagai komponen utama. Tabung vakum ini berperan sebagai penguat dan saklar elektronik. Yang kedua, pengguna tabung vakum membuat komputer generasi pertama bukan besar dan berat, serta membutuhkan banyak daya listrik yang dibutuhkan. Untuk kecepatan komputasi pada generasi pertama masih tergolong sangat lambat dibandingkan dengan komputer modern saat ini. Rata-rata komputer generasi pertama hanya mampu melakukan beberapa ratus operasi per detik. Dan yang ketiga, ada memori. Kapasitas memori pada komputer generasi pertama masih sangat kecil. Media penyimpanan yang digunakan umumnya berupa RAM magnetik dan kartu punch. Untuk penggunaan komputer generasi pertama primarily digunakan untuk aplikasi ilmiah dan teknik seperti perhitungan balistik, perkiraan cuaca, desain struktur, dan pemecahan kode. Adapun bahasa pemrograman yang digunakan pada generasi pertama, bahasa pemrograman yang digunakan masih sangat primitif seperti assembly language, dan kedua, bahasa assembly terdiri dari kode-kode yang sulit dipahami dan dipelajari. Contoh komputer generasi pertama ada ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Calculator. Yang kedua ada UNIVAC 1, Universal Automatic Computer 1, IBM 701, Manchester Max 1, dan Colossus Max 1. Untuk pencapaian komputer generasi pertama merupakan pencapaian revolusioner dalam teknologi. Meskipun memiliki banyak kekurangan, komputer generasi pertama membukakan jalan bagi perkembangan komputer modern yang lebih cepat, lebih kecil, dan lebih mudah digunakan. Adapun kekurangan komputer generasi pertama yaitu ukuran yang sangat besar, kecepatan yang sangat lambat, kapasitas memori kecil, sulit diprogram, membutuhkan banyak daya listrik. Komputer generasi pertama merupakan tonggak secara penting dalam perkembangan teknologi komputer. Meskipun memiliki banyak kekurangan, komputer generasi pertama membuka jalan bagi perkembangan komputer modern yang lebih canggih dan mudah diakses. Kedua, 1959 sampai 1964 merupakan periode penting dalam sejarah perkembangan komputer.
Pada masa ini terjadi perubahan signifikan dalam teknologi komputer yang membawa berbagai kemajuan dan manfaat. Berikut penjelasannya. Teknologi komputer generasi kedua menggunakan transistor sebagai komponen utama. Transistor menggantikan lubang vakum yang digunakan pada generasi pertama. Penggunaan transistor membuat komputer generasi kedua lebih kecil, lebih ringan, dan lebih hemat energi dibandingkan generasi pertama. Kecepatan komputer pada generasi kedua mengalami peningkatan signifikan dibandingkan generasi pertama. Komputer generasi kedua mampu melakukan jutaan operasi per detik, jauh lebih daripada generasi pertama yang hanya ratusan operasi per detik. Memori, kapasitas memori pada komputer generasi kedua juga mengalami peningkatan. Media penyimpanan yang digunakan pada generasi ini, seperti memori inti magnetik, memungkinkan penyimpanan data yang lebih besar dan lebih cepat. Penggunaan komputer generasi kedua meluas ke berbagai bidang, tidak hanya untuk aplikasi ilmiah dan teknik seperti pada generasi pertama. Komputer generasi kedua mulai digunakan untuk aplikasi bisnis seperti penggajian, akuntansi, dan persediaan. Bahasa pemrograman yang digunakan pada generasi kedua, bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti COBOL, Fortran, dan ALGOL mulai dikembangkan. Bahasa pemrograman ini lebih mudah dipelajari dan digunakan dibandingkan bahasa assembly yang digunakan pada generasi pertama. Contoh komputer generasi kedua yang pertama yaitu IBM 1401, UNIVAC 2, PDP 1, PDP 8, IBM 360. Pencapaian komputer generasi kedua menandai kemajuan besar dalam teknologi komputer. Komputer generasi kedua menjadi lebih kecil, lebih cepat, lebih mudah digunakan, dan lebih hemat energi. Penggunaan komputer generasi kedua meluas ke berbagai bidang termasuk bisnis dan ilmiah. Untuk kekurangan komputer generasi kedua masih tergolong mahal dan membutuhkan ruangan khusus dengan pendingin ruangan. Komputer generasi kedua merupakan periode penting dalam sejarah perkembangan komputer. Kemajuan pada generasi ini membawakan berbagai manfaat dan membuka jalan bagi penggunaan komputer yang lebih luas di berbagai bidang. Ketiga, 1964 sampai 1971. Teknologi komputer generasi ketiga ditandai dengan penggunaan Integrated Circuit atau IC yang menggabungkan ribuan transistor ke dalam satu chip kecil. Hal ini memungkinkan komputer menjadi lebih kecil, lebih cepat, dan lebih hemat energi dibandingkan generasi sebelumnya. Untuk ukuran dan kecepatan komputer generasi ketiga jauh lebih kecil dan lebih ringan dibandingkan generasi kedua. Kecepatannya pun meningkat pesat, memungkinkan komputer untuk melakukan jutaan operasi per detik. Untuk kapasitas memori pada komputer generasi ketiga juga mengalami peningkatan signifikan. Penggunaan memori magnetic core, semikonduktor memori, memungkinkan penyimpanan data yang lebih besar dan lebih cepat. Penggunaan komputer generasi ketiga digunakan untuk berbagai aplikasi di bidang bisnis, ilmiah, dan personal. Di bidang bisnis, komputer digunakan untuk penggajian, akuntansi, dan manajemen persediaan. Di bidang ilmiah, komputer digunakan untuk penelitian simulasi, dan di bidang personal, komputer digunakan untuk bermain game, pendidikan, dan pengolahan kata. Bahasa pemrograman yang digunakan pada generasi ketiga lebih mudah digunakan seperti COBOL, Fortran, BASIC, dan APL mulai dikembangkan. Hal ini membuat komputer lebih accessible untuk berbagai kalangan. Beberapa contoh komputer generasi ketiga yang terkenal adalah IBM 360, DEC PDP-11, UNIVAC 1108, HP 2100, dan Apple 11. Pencapaian komputer generasi 3 menandai kemajuan pesat dalam teknologi komputer. Kemajuan ini membawa berbagai manfaat dan membuka jalan bagi pengguna komputer yang lebih luas di berbagai bidang. Adapun kekurangan, meskipun memiliki banyak kemajuan, komputer generasi ketiga masih tergolong mahal untuk sebagian orang. Komputer generasi keempat 1971 sampai 1981. Teknologi yang digunakan komputer generasi keempat sudah menggunakan mikroprosesor, komponen utama
Komputer generasi keempat yang merupakan sebuah chip kecil yang menggabungkan semua fungsi CPU ke dalam satu chip. Ini merupakan penemuan terbesar dan lompatan besar dalam teknologi komputer. Yang kedua, ada teknologi LSI, memungkinkan pembuatan chip yang lebih kompleks dengan ribuan transistor dalamnya. Hal ini memungkinkan komputer generasi keempat memiliki banyak memori dan kemampuan pemrosesan data yang tinggi. Untuk ukuran dan kecepatan, ukuran generasi keempat jauh lebih kecil dan lebih ringan dibandingkan generasi sebelumnya. Hal ini dimungkinkan karena penggunaan mikroprosesor dan chip LSI. Untuk kecepatan komputer juga meningkat pesat dibandingkan generasi sebelumnya. Komputer generasi keempat mampu melakukan jutaan operasi per detik, jauh lebih cepat dibandingkan generasi ketiga yang hanya ratusan ribu operasi per detik. Memori. Kapasitas memori komputer generasi keempat mengalami peningkatan signifikan dibandingkan generasi sebelumnya. Penggunaan memori magnetic core dan semikonduktor memori memungkinkan penyimpanan data lebih besar dan lebih cepat. Kapasitas memori komputer generasi keempat berkisar antara 16 KB hingga 1 MB, jauh lebih besar dibandingkan generasi ketiga yang hanya 4 KB hingga 64 KB. Penggunaan komputer generasi keempat digunakan untuk berbagai aplikasi di bidang bisnis, ilmiah, personal, dan hiburan. Di bidang bisnis, komputer masih digunakan untuk pengkajian, akuntansi, manajemen persediaan, dan analisis data. Di bidang ilmiah, komputer juga digunakan untuk penelitian, simulasi, dan pemodelan. Di bidang personal, komputer digunakan untuk pengolahan kata, database, game, dan komunikasi. Penggunaan komputer di generasi keempat dalam bidang hiburan mengalami pertumbuhan pesat. Pada generasi ini muncullah berbagai game komputer dan konsol game yang sangat populer. Bahasa pemrograman pada generasi keempat, bahasa pemrograman yang lebih canggih dan powerful mulai dikembangkan. Bahasa pemrograman seperti Pascal, C, C++, dan Prolog memungkinkan programmer untuk menulis program yang lebih kompleks dan efisien. Bahasa pemrograman generasi keempat juga lebih mudah dipelajari dan digunakan dibandingkan bahasa pemrograman generasi sebelumnya. Contoh, Altair 8800, salah satu komputer yang generasi keempat pertama yang populer. Komputer ini masih menggunakan panel dengan saklar dan lampu untuk input dan output. Apple II, komputer yang generasi keempat yang terkenal dengan kesederhanaan dan kemudahan penggunaan. Apple II memiliki layar berwarna dan keyboard yang membuat user friendly dibandingkan dengan komputer lain pada masanya. IBM PC, komputer generasi keempat yang paling populer dan sukses. IBM PC memiliki arsitektur terbuka yang memungkinkan pengembangan berbagai perangkat keras dan perangkat lunak. Pencapaian terbesar generasi keempat menandai kemajuan revolusioner dalam teknologi komputer. Penggunaan mikroprosesor membuat komputer jauh lebih kecil, lebih ringan, dan lebih hemat. Kapasitas pun jauh lebih besar. Perkembangan bahasa pemrograman yang lebih canggih membuat komputer lebih powerful dan versatil. Komputer generasi keempat mulai digunakan untuk berbagai aplikasi personal dan hiburan. Namun di komputer generasi keempat juga ada kekurangan, di mana harga yang tergolong mahal, software pada masa ini tergolong sederhana, dan komputer generasi keempat masih membutuhkan perangkat tambahan seperti monitor, keyboard, dan printer yang dijual terpisah. Komputer generasi kelima 1981 sampai sekarang. Teknologi yang digunakan pada komputer generasi kelima diantara lain yaitu VLS. Teknologi VLSI memungkinkan pembuatan chip dengan jutaan transistor di dalamnya yang meningkatkan kemampuan komputer secara signifikan. Multi-core prosesor. Komputer generasi kelima memiliki multi-core prosesor yang memungkinkan komputer untuk menjalankan berbagai tugas secara bersamaan. Cloud computing memungkinkan penggunaan untuk mengakses data dan aplikasi dari internet tanpa perlu menyimpan data di perangkat media sendiri. Artificial Intelligence atau AI memungkinkan komputer untuk melakukan tugas-tugas yang kompleks seperti pengenalan wajah, terjemah bahasa, dan pengambilan keputusan. Kecerdasan buatan memungkinkan komputer untuk belajar dan beradaptasi dengan data dan pengalaman.
Untuk ukuran dan kecepatan, komputer generasi kelima jauh lebih kecil dan lebih ringan dibandingkan generasi sebelumnya. Laptop dan smartphone merupakan contoh komputer generasi kelima yang sangat populer digunakan. Kecepatan komputer generasi kelima juga jauh lebih tinggi dibandingkan generasi sebelumnya, dan komputer generasi kelima mampu melakukan triliunan operasi per detik. Kapasitas memori komputer generasi kelima jauh lebih besar dibandingkan generasi sebelumnya. Kapasitas memori komputer generasi kelima berkisaran antara gigabyte hingga terabyte. Penggunaan solid state drive atau SSD memungkinkan komputer untuk mengakses data lebih cepat. Untuk penggunaan komputer generasi kelima digunakan berbagai aplikasi di berbagai bidang seperti bisnis e-commerce, big data analysis, enterprise resource planning atau ERP, di bidang ilmiah, penelitian genomics, simulasi iklim, pemodelan molekuler, untuk personal, media sosial, game online, streaming video. Ada juga hiburan yaitu virtual reality, augmented reality, game 3D, dan juga bisa digunakan untuk komunikasi, Internet of Things, IoT, jaringan 5G, telebanks. Bahasa yang digunakan juga mulai banyak, di mana ada Java, bahasa pemrograman yang powerful dan versatile digunakan untuk berbagai aplikasi. Python, bahasa pemrograman yang mudah dipelajari dan digunakan, banyak digunakan untuk data science dan machine learning. JavaScript, bahasa pemrograman yang digunakan untuk pengembangan web dan aplikasi mobile. Dan R, bahasa pemrograman yang digunakan untuk analisa data dan statistik. Adapun contoh komputer generasi kelima yaitu laptop, smartphone, tablet, smartwatch, kacamata pintar. Untuk pencapaian, komputer generasi 5 mengalami kemajuan yang pesat dalam hal ukuran, kecepatan memori, dan kemampuan. Penggunaan VLSI, multi-core processor, cloud computing AI, dan kecerdasan buatan, kemungkinan komputer untuk melakukan berbagai hal sebelumnya tidak mungkin dilakukan. Komputer generasi kelima digunakan untuk berbagai aplikasi di bidang dan terus mengubah cara manusia untuk hidup dan bekerja. Untuk kekurangan, komputer generasi kelima masih tergolong mahal untuk sebagian orang. Akses internet dan perangkat keras masih belum merata di semua wilayah, dan ada kekhawatiran tentang privasi dan keamanan data. Kesimpulan, komputer generasi kelima merupakan periode yang penuh dengan inovasi dan kemajuan teknologi. Kemampuan komputer yang semakin canggih memungkinkan manusia untuk melakukan berbagai hal yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan.